Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan materi saya yang kemarin tentang syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kemudian dalam season kali ini akan saya sampaikan tentang 7 orang istimewa yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada perlindungan, di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 kelompok, 7 model Allah akan memberikan perlindungan di bawah perlindungan arsy-Nya Allah, tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan, kecuali yup-yupan, kecuali pertolongan dari Allah saja. Nah, siapa orang istimewa yang mendapatkan perlindungan dari Allah? Imamun adilun. Kalau ada imam, kalau ada pimpinan, tapi pimpinan itu yang adil. Nah, ini yang paling sulit sekali di zaman modern saat ini untuk memiliki imamun adilun. Spol angeli. Lembaga pengadilan di negeri ini banyak sekali, tapi keadilan sulit untuk didapatkan. Kalau mereka yang memegang amanah di lembaga pengadilan tahu seperti ini, imamun adilun, imam yang adil, kepala negara yang adil, kepala pemerintahan yang adil, pejabat-pejabat yang adil, besok diistimewakan oleh Allah. Insya Allah mereka akan bekerja dengan amanah. Insya Allah mereka akan bekerja secara profesional. Insya Allah mereka akan bekerja lebih berhati-hati seandainya mereka tahu besok yang diistimewakan di hadapan Allah apabila ada pemimpin yang adil. Jelas yang paling adil di dunia ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilapori, dalam bahasa kita itu ono wong sing lapor, ya Rasul, ini ada seorang pencuri tapi masih suku Quraisy, bagaimana? Mbok dia ndak usah dieksekusi, ndak usah dipotong tangan. Tapi Kanjeng Nabi jawabannya, kalau yang mencuri itu Fatimah putriku saja pasti akan kupotong tangannya. Kalau yang mencuri Fatimah putriku pasti, kata Rasul, pasti akan dipotong tangannya. Itu jelas imamun adilun. Sahabat Umar bin Khattab, imamun adilun. Nabi Sulaiman alaihissalam, imamun adilun. Jelas para nabi Allah, para rasul Allah itu digolongkan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, orang istimewa yang akan dilindungi oleh Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah.
Ini termasuk langka. Nom-noman neng sing seneng ibadah. Ono pemuda kok rajin sholat jamaah, alhamdulillah. Pemuda rajin puasa Senin Kemis. Pemuda rajin baca selawat, pemuda rajin baca Quran. Itu namanya makhluk langka. Syabun nasya'a fi ibadillah. Nom-noman neng sing sregep ngibadah. Jujur panjenengan dan saya bisa lihat di lingkungan kita. Kalau mau mencari anak yang solih-solihah, arak golek wong sing apik-apik sing sregep ngibadah, ya dicari saja di masjid atau di musola. Apalagi pada sholat subuh. Nah ini makhluk langka. Tapi kalau itu ada, lah insya Allah dia golongan syabun nasya'a fi ibadillah. Pendengar konco desa dimanapun berada, Allah sayang pada orang-orang tua yang beribadah. Allah sayang pada orang-orang tua yang rajin ruku, rajin sujud, rajin ibadah nang Gusti Allah. Tapi Allah lebih cinta, Allah lebih sayang pada pemuda yang rajin beribadah. Dia akan dilindungi di saat tidak ada perlindungan. Dia akan ditolong di saat tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan sebagai pemuda, pemudi, sebagai anak-anak sing do seneng ibadah nang Gusti Allah. Ya tentunya dimulai dari kita. Mosok pengen anake sregep maca Quran bapakne ra tau maca. Mosok pengen anake sregep salat jamaah ning bapakne babar blas, ini sesuatu yang sangat mustahil. Monggo diawali dari diri kita. Diawali dari orang-orang tua dulu, insyaallah nanti anak-anak kita akan ikut kita insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Yang berikutnya, siapa yang akan diistimewakan oleh Allah? Warajulun dzakarallaha ta'ala fafadat ainahu tam'an min khasyatillah. Orang yang mengingat Allah, saking nikmatnya mengingat Allah, saking senangnya mengingat Allah, fafadat ainahu tam'an min khasyatillah. Sampai berurai air mata karena takutnya kepada Allah. Ora krasa ngantek nangis ning tangisan-tangisan takut kepada Allah. Jadi orang menangis itu macam-macam. Bapaknya mati nangis, ning nangisnya bukan karena takut kepada Allah, nangisnya karena bapaknya mati. Ada yang orang nangis, Allah nangis, tapi nangisnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kehilangan, kena musibah, nangis nang Gusti Allah ketok, padahal dia bukan. Tapi yang istimewa di sini, wong gelem zikir nang Gusti Allah sampai berurai air mata nganti nangis, ning nangisnya semata-mata takut kepada Allah. Fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Nangisnya ini karena nangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita bisa nangis karena Allah itu sulit sekali. Banyak orang menangis karena disuting. Dia menangis karena ben ketok terkenal. Dia menangis ben ketok khusyuk. Tapi yang paling istimewa adalah nangisnya semata-mata karena takut kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi nyuwun sewu, dewi zikir bersama-sama bareng-bareng jamaah juga boleh. Dewi zikir beberapa orang juga boleh. Tapi yang istimewa piyambaan dhewean zikir nyebut asmane Allah, ngangen-angen kekuasaan Gusti Allah, saking takutnya kepada Allah kemudian berurai air mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang istimewa. Astaghfirullahaladzim. Misalnya kita baca istighfar,
ping pisan, ping pindho biasa. Dhewean ana kancane ngono ya mungkin karena ada teman. Tapi sendiri tak ada orang lain pun yang tahu. Sepi-sepi dhewean. Astagfirullahalazim. 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 Kelingan dosane, kelingan durhaka pada orang tua, kelingan ngibadahi kurang apik, kemudian yuk nangis nang Allah. Lah ini orang istimewa. Sangatlah tepat nang donya nek wong sing gelem kok ngono atine ya adem ayem tentrem, apa meneh besok di akhirat oleh Allah diistimewakan. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati Allah, adapun yang berikutnya warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Orang yang hatinya tergantung dengan masjid, kalau sudah keluar nek wis metu rasane mengarep mlebu meneh. Idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Kalau sudah keluar dari masjid itu yuk terus pengen lek nang masjid meneh. Itu wong sing istimewa. Biasanya kan kalau sudah di luar masjid ra gelem mlebu, nek wis mlebu bingung lah arak lek metu meneh. Lah orang yang istimewa rasane atine kumantil-mantil. Terus mengarah ke masjid saja. Kalau sudah di masjid kemudian pulang langsung hatinya pengen kembali lagi ke masjid. Ini makhluk istimewa. Seandainya kita sebagai orang yang beriman ini kok bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid, bertanggung jawab terhadap kemakmuran musola di sekitar kita, itu insya Allah jamaah sholat kita itu insya Allah oke kebeki masjid rame, musolane rame, kalau langgare yo rame, oke wong dong ibadah, oke wong yasinan, oke wong Quranan, oke wong zikir. Itu nek dhewe bertanggung jawab terhadap masjid di lingkungan kita. Kalau kita tanggung jawab terhadap musola di lingkungan kita, monggo dibangkitkan sedikit demi sedikit, diusahakan sholat nang masjid. Bagi kaum laki-laki diusahakan jamaah di musola, insyaallah masjid atau musola monggo. Sing penting dimakmurke. Besok wong-wong sing atine kumantil-mantil karo masjid, kemantil-mantil akan ngibadah nang Gusti Allah. Di saat tidak ada perlindungan, dia akan dilindungi, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya susah, insya Allah orang yang seperti itu tidak akan susah. Yang lainnya ketakutan, keweden, insya Allah wong-wong sing seperti itu tidak akan ketakutan. Yang berikutnya, pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahfaha falam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu. Orang yang melakukan sedekah dengan suatu sedekah, kemudian dari sedekahnya ini disamarkan, fa'ahfaha, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini berarti sedekah sing paling ikhlas. Memang sedekah secara terang-terangan boleh. Ada orang kemudian kita sedekah, itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ning sing paling gede ganjarane, wong sing istimewa kuwi orang yang melakukan sedekah kemudian dari sedekahnya itu disamarkan, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Wong tangan kiri aja tidak tahu, apalagi tangan-tangannya orang lain. Apalagi orang lain tidak tahu kalau kita melakukan. Tapi ini ya angel. Jujur panjenengan dan saya itu kan punya penyakit hati, pengen sedekah sing ketok tampil,
sing ketok terang-terangan, sing wong kabeh ngerti. Lah ini kalau tidak hati-hati bisa jadi bahaya riya. Pamer, tapi kita monggo bismillah. Kalau menurut hadis ini sing istimewa yo kuwi wong sing gelem sedekah kemudian sedekahnya disamarkan. Kemudian setelah disamarkan saking primpene, saking baiknya, saking hati-hatinya, tangan kiri nggak ngerti apa yang diberikan oleh tangan kanan. Nah ini juga sulit sekali. Tapi itu orang istimewa. Nah monggo dididik saka sithik. Misalnya kita nyumbang, nuwun sewu tilik wong loro niati sedekah. Kita kondangan niati sedekah. Kita tilik wong diana ya diniati sedekah. Gitu aja. Saya yakin di hadapan Allah itu tetap nanti ada penilaiannya. Semakin ikhlas akan semakin baik insyaallah. Yang berikutnya, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalik faftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu jadi satu juga karena Allah. Kalau toh nanti dipisahkan, nanti berpisah juga karena Allah. Oleh karena itu saya mengajak pada pendengar radio dimanapun Anda berada, kita didik hati kita, kita buka hati kita. Kita mencintai juga karena Allah, jadi juga karena Allah. Kalau toh harus berpisah, tidak jadi juga karena Allah. Kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah. Dalam hidup ini sudah ditentukan hidup kita, mati kita, ibadah kita, rezeki kita, istri kita atau suami kita atau nasib kita, kabeh wis ana sing ngatur. Insyaallah akan muncul apa ikhlasnya. Bersatu juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalik faftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai jadi satu juga karena Allah, bisa juga karena Allah. Tapi seperti ini angel, sulit sekali. Ya paling tidak kita berusaha. Insya Allah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Hidup ini sudah ada yang mengatur. Kita kembalikan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, warajulun, ini yang terakhir, warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah. Ini yang ketujuh. Laki-laki yang diajak untuk berbuat kurang ajar pada seorang yang sangat cantik jelita, kemudian dia jawabannya ini istimewa. Fa'aba wa qala inni akhafullah. Dia tidak mau diajak untuk mesum, diajak untuk kurang ajar, semata-mata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini makhluk istimewa. Di depannya, di sisinya, atau di belakangnya sudah ada orang yang cantik jelita. Bahkan dia manggil-manggil, Mas Mbok Rene, saya kesepian. Mas Mbok Rene, saya kedinginan. Dia tidak mau berbuat kurang ajar, hanya semata-mata inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sesungguhnya saya hanya takut kepada Allah. Padahal sudah jelas itu di depan mata. Tidak ada orang sekalipun, tonggo ra weruh, kadang ra weruh, dulur-dulur ra weruh, hanya ada dua orang itu. Kok jawabannya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati Allah, sungguh berat sekali. 7 golongan istimewa yang saya sampaikan sungguh-sungguh berat sekali, angele pol-polan.
Nih mudah-mudahan dari 7 golongan yang saya sampaikan, imam yang adil, pemuda yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, yang hatinya kemantil-mantil nang masjid, yang ahli sedekah sangat ikhlasnya, yang saling mencintai karena Allah, orang yang tidak mau berzina, yang tidak mau berbuat kurang ajar hanya semata-mata karena Allah. Ini kan orang-orang istimewa. Ya mudah-mudahan kula jenengan kabeh nanti akan mendapatkan salah satu ini. Entah di mana kita tidak tahu. Masing-masing kita ada kekurangan, tapi masing-masing kita juga ada kelebihan. Mudah-mudahan kekurangan kita diampuni oleh Allah. Kesalahan kita dihapus, diampuni, diapura. Kemudian kita digolongkan mudah-mudahan salah satu di antara 7 golongan istimewa yang besok akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dan saya bisa nemeng usaha, bisa nemeng nyuwun Gusti Allah. Monggo bismillah, insyaallah kita digolongkan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Tutur kata yang tidak berkenan mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.